بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ورسله. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الرسل جمع رسول، جمع dari rasul bermakna mursalun, dengan makna mursal, muf'al, yang diutus. Ay mab'utsun bi iblaghi syai'in, yaitu yang dibangkitkan, yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini dengan pengertian rasul, yakni pengertian secara istilah, man uhiya ilaihi, adalah yang diwahyukan kepadanya, minal bashar, dari manusia, bi syar'in, berupa syariat, syariat yang baru, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan dia seorang laki-laki, na'am, min ahlil qura, dan dia dari kalangan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, orang-orang yang mengingkari adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya para nabi dan rasul yang muncul setelahnya, dan mereka dari kalangan manusia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahlu dzikr, yaitu para ulama yang mengerti tentang Taurat, yang mengerti tentang Injil, jika kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya para rasul itu mereka berasal dari manusia, tidak satupun dari malaikat. Wa awwalur rusuli Nuhun, dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana beliau hendak menyebutkan dalil bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Dari Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 163, Allah berfirman, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, bagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya.
yang menjadi syahid ketika Allah menyatakan wan nabiyina min ba'di, dan tidak dikatakan wan nabiyina min qabli. Hanya disebutkan wan nabiyina min ba'di dan nabi-nabi setelah Nuh, menunjukkan bahwa tidak ada nabi sebelum diutusnya Nuh alaihissalam. Diperjelas lagi di dalam hadis syafa'ah wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadis syafa'ah, di dalam hadis syafaatul uzma, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum faya'tadir, bahwa manusia mereka mendatangi Adam agar kemudian Nabi Adam memberikan syafaat untuk mereka, faya'tadiru, maka Adam pun uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Faya'tadiru ilaihim, maka Adam memberikan alasannya kepada mereka, yakni dia tidak bisa. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, itu Nuhan, hendaklah kalian mendatangi Nuh, awwalu rasulin ba'athahullah, karena beliau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diutus oleh Allah, maka ini nas yang sharih sekali menunjukkan bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa dzakara tamam al-hadis, lalu menyebutkan kesempurnaan hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala Allah Ta'ala fi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang tentang dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Dalam suratul Ahzab ayat 40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Para ulama mufassirin sepakat menyatakan dan menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin, bahwa beliau adalah penutupnya para nabi dan rasul. Dan itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna manzilata Ali indi kamanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya kedudukannya Ali bin Abi Thalib dariku itu seperti kedudukannya Harun terhadap Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat
yang menyatakan la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Hadis palsu buatan Ibnu Arabi, yang kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh para mutanabbi'un, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, seperti Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, menjadikan riwayat ini dengan tambahan illa ayyasha Allah, kecuali jika dikehendaki oleh Allah, ya, sehingga mereka menetapkan salah satu prinsip dasar agama mereka yang mengaku sebagai Muslim, menyatakan bahwa pintu kenabian itu masih terbuka. Siapa saja masih punya kesempatan untuk mencapai gelar nabi, sebagaimana bisanya dicapai gelar doktor, gelar profesor, maka nabi juga bisa. Nah, maka ini adalah batil, menyelisihi ijma'ul muslimin. Barang siapa yang meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, keluar dari Islam, walaupun mengaku sebagai seorang muslim. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaum. Dan tidaklah kosong satupun umat dari seorang rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan syariat tersendiri ila qaum, yang disampaikan pada kaumnya. Au nabiyyin, ataukah kalau bukan yang diutus itu seorang rasul, maka yang diutus itu adalah seorang nabi. Yuha ilaihi, yang diwahyukan kepadanya bi syari'ati man qablahu, berdasarkan syariat dari yang sebelumnya, melanjutkan syariatnya Rasul. Liyujaddidah, untuk kembali memperbarui, menghidupkan kembali apa yang telah dimatikan oleh umatnya. Dari sini sangat jelas bagi kita bahwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah membedakan antara nabi dan rasul, bahwa rasul membawa syariat yang baru, sedangkan nabi melanjutkan syariat dari yang sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Mereka seluruhnya menyeru kepada umatnya dan kepada kaumnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian menyembah, mentauhidkan Allah, dan jauhilah taghut, segala sesembahan yang sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidaklah dari satu umat pun dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, melainkan telah berlalu, telah ada pada umat itu seorang nazir, pemberi peringatan, yakni Rasul. Itu pasti tidak akan kosong satupun ummah, melainkan di sana ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam suratul Maidah ayat 44,
Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalam kitab Taurat itu terdapat hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Di mana para nabi yang mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah, mereka menjadikan hukum kitab Taurat itu lilladzina hadu, pada orang-orang Yahudi, pada bangsa Yahudi. Nah, dari sini menunjukkan pada kita bahwa masing-masing mereka diberikan rasul. Bahkan Bani Israel itu terus-menerus dikirimkan pada mereka rasul. Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabi khalafau nabi. Bahwa Bani Israel itu ya diikuti silih berganti para rasul. Setiap meninggal seorang rasul maka diganti lagi oleh rasul yang berikutnya untuk menyampaikan risalah pada mereka. War-rusulu basyarun makhluqun, dan para rasul itu sifatnya manusia mereka. Mereka juga makhluk. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak memiliki sedikit pun baik dari kekhususan rububiyah apalagi uluhiyah. Tidak punya hak untuk disembah sedikit pun, tidak punya hak untuk diserahkan kepadanya jenis-jenis peribadahan. Nah, manusia mereka. Mereka hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak umat ini menyembah kepada Allah. Maka li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi qudu ibadan li min dunillah. Ya, tidaklah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya Alkitab, berikan padanya hikmah dan kenabian, kemudian dia mengatakan pada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku dari selain Allah. Tidak sama sekali. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun. Mereka tidak memerintahkan kalian untuk kalian jadikan para malaikat itu Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala an-nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul mursalin, dan beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul, wa a'zamuhum jahan indallah, dan yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun beliau seorang rasul. Itu pun beliau tidak mempunyai sedikit pun hak dalam penyembahan, apalagi kepada selain rasul, apalagi hanya seorang yang saleh, apalagi kalau hanya dianggap sebagai kiai. Rasul saja, sayyidnya para rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disembah, tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu ghaib. Dia juga mati sebagai matinya orang-orang sebelumnya. Nah, manusia biasa,
hanya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada yang lainnya, yaitu keistimewaan ar-risalah, beliau sebagai rasul. Itu saja. Beliau diutus bukan untuk disembah, bukan untuk diangkat-angkat setinggi-tingginya di atas dari derajat dan martabah manzilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Allah berfirman di dalam suratul A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tidak memiliki pada diriku sendiri manfaat dan tidak pula madharah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni di tangan Allah itulah manfaat dan madharah. Maka seorang tidaklah memiliki manfaat dan madharah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki manfaat dan madharah itu. Ya, pada asalnya siapapun dari kita, ana dan yang lainnya, tidak memiliki manfaat dan madharah. Nah, tapi ketika ana memukul seseorang, ternyata pukulan itu telak, kena, berarti saya memberikan kemudaratan kepada orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah semata-mata yang beri manfaat dan mudaharah itu. Nah, ya, walau kuntu a'lamul ghaibah, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya aku mengetahui ilmu ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massani su'. Kalau sekiranya aku mengetahui ilmu gaib, aku akan memperbanyak kebaikan, terus berbuat kebaikan, dan yang dikerjakan itu kebaikan terus. Tidak pernah tertimpa kekurangan, tidak pernah tertimpa aib, tidak pernah terluka, tidak pernah ada yang memudaratkan dia. Wa ma massani su', aku tidak akan ditimpa oleh kejelekan, kejahatan. Kenapa? Kalau misalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya, dia mengetahui kalau saya melakukan ini akan menimpa kemudaratan bagiku, tentunya beliau akan selalu selamat dari kemudaratan itu. Ternyata juga tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka pula pada perang Uhud. Gigi beliau patah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pada sholatnya itu ada najis kecuali setelah pemberitahuan dari Jibril. Nah, dan seterusnya. Allah menyatakan padanya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan para sahabatmu setelah engkau meninggal. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Hanya kelebihan Rasulullah adalah bukanlah aku ini apa-apa, melainkan aku memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira bagi kaum yang mukmin. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakanlah, aku tidak memiliki bagi kalian kemudaratan dan tidak pula memiliki petunjuk. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada yang memberikan perlindungan kepadaku dari selain Allah seorang pun, dan saya tidak mendapatkan tempat berlindung dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Sebab Allah lah yang memberikan manfaat dan madarah. Wa talhaquhum khasa'isul basyariyah. Dan para nabi dan rasul mereka juga memiliki kekhususan-kekhususan sebagai seorang manusia. Minal marad. Ya. Kadang mereka sakit, ya. Nah. Kadang mereka sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam sakit. Ayub alaihissalam sakit. Siapa pun sakit. Rasulullah Sayyidul Mursalin sakit. Berhari-hari beliau sakit. Nah. Sampai karena sakitnya beliau, ya, yang demikian parah, sampai panasnya itu 2 kali lipat, ya kan, dibandingkan dengan panasnya kebiasaan manusia. Innaka tu'afu akan syadida. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sakitnya, ya, yang demikian parah, sampai sakitnya itu membuat beliau pingsan. Sehingga beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menggantikan beliau memimpin sholat pada kaum muslimin. Itulah Rasulullah. Itulah manusia. Siapapun yang sakit, sampai dokter pun yang tahu jenis-jenis penyakit dia sakit juga. Naam. Wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bit-tuqa wa tabibu yudawi wa tabibu maribu. Bukan orang yang bertakwa tapi memerintahkan manusia untuk bertakwa. Itu kedudukannya seperti dokter yang mengobati orang, ya dokternya juga sakit. Jadi dokter pun sakit, iya kan? Ada dokter yang tidak pernah sakit. Nah, wal mauti, dan kematian, siapapun dia pasti mati. Nah, wal haja ila ta'ami wa syarab, dan kebutuhan untuk makan dan minum. Nah, butuh makan, butuh minum. Walaupun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan. Beliau bisa berpuasa wisal, ya, dan itu kekhususan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni lastu kahayatikum innallaha yut'imuni wa yasqini. Aku itu tidak seperti kalian. Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan padaku, yang memberikan minum kepadaku. Ya. Rasul pun makan dan minum. Nah. Ya. Suatu hari datang kepada istrinya, ada makanan enggak? Tidak ada. Ini dan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Nah. Suatu ketika beliau berpuasa, ternyata ada pemberian dari tetangga, makanan. Diberitakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau membatalkan puasanya, beliau makan. Nah, ya, wa ghairi dzalik, dan selainnya, ya, para nabi dan rasul juga buang air besar. Para nabi dan rasul juga buang air kecil. Nah, dan baunya ya sama sebagaimana manusia. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau membuang hajat, beliau menjauh, ya kan? Dan itu adab, abadah. Beliau menjauh. Nah, sebab yang namanya kotoran ya bau, iya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidur, sebagaimana manusia yang lain pun tidur. Nah, hanya berbeda
Ya, beliau punya keistimewaan. Tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terjaga, gitu. Rasulullah tidur tapi terjaga. Nah, sebab beliau senantiasa menerima wahyu, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidurnya Rasulullah tidak membatalkan wudu. Beda dengan manusia. Kalau manusia tidur ya tidak terjaga. Nah, qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li Rabbih Ta'ala. Allah berfirman tentang Ibrahim alaihissalam di dalam mensifatkan Allah. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Siapa yang membuat sakit? Hah? Yang membuat sakit Ibrahim siapa ya kawan? Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Ibrahim tidak mengatakan wa idza amradani, dan jika Allah yang membuat aku sakit fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkanku. Tapi ketika dia menyebutkan sakit, dia mengatakan wa idza maridtu, ketika aku sakit. Ya, bukan berarti bukan Allah yang membuat sakit. Allah yang bikin sakit dan Allah beri kesembuhan. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya aib tidak dinisbahkan pada Allah. Wa syarru laisa ilaik. Min babi ta'addud. Itu balaghah yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam hal kita beradab pada Allah, kita tidak menisbahkan sesuatu yang kalau dinisbahkan itu mengandung aib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada asalnya Allah yang menciptakan seluruhnya. Nah, ya, di saat berdoa jangan kita mengatakan Allahumma alladhi khalaqa syaitan, Allahumma alladhi khalaqa iblis wa syarr wa tidak boleh. Tidak ada yang demikian. Nah, menisbahkan itu walaupun betul Allah yang menciptakan semuanya. Ini adab. Makanya Ibrahim, ya, adabnya beliau ketika menyebutkan aib sakit, beliau tidak menisbahkan pada Allah. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkanku. Walladhi yumituni tsumma yuhyin, dan Allah yang mematikanku dan Allah yang menghidupkanku pula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun mithlukum, saya ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Naam. Naam ya Saleh. Rasulullah bersalah enggak? Pernah bersalah? Berarti tidak maksum. Hah? Apa itu maksum? Terjaga dari kesalahan. Rasulullah bisa bersalah enggak? Katanya maksum terjaga dari kesalahan. Hah? Dipelihara dari kesalahan. Nah, terus ngomong bahwa Rasulullah juga bersalah. Nah, apa ini maksudnya? Nah, Rasulullah bersalah enggak? Bisa bersalah, bisa salah. Nah, terus maksumnya? Berarti apa pengertian maksum? Terpelihara dari kesalahannya. Ini tidak salah. Allahumma musta'an.
Ya Fauzan, Rasulullah bersalah apa enggak? Fudail. Saya tahu. Ya Abu Abdullah, Rasulullah bersalah apa enggak? Bersalah. Ketika apa? Terus dalil. Mengharamkan madu. Pernah dengar ya, Pak? Allah enggak tahu. Banyak lah kalau masalah contoh banyak. Nah, terus maksum apa maksudnya maksum? Kalau gitu apa bedanya Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq yang telah mendapatkan jaminan surga? Apa bedanya dengan Umar bin Khattab yang telah mendapatkan jaminan surga? Naam ya Baristi. Sadar dulu ashabul yamin. Sama aja. Anta muqallidu man qablak. Naam ya Mahmud, ashabus shimal. Terus apa makna ma'sum? Ini kesimpulannya sama dengan yang sebelumnya, cuman ya kalimatnya beda. Satu dari Buton, satu ini model Surabaya dalam menyampaikan. Sama saja. Rasulullah berdosa berarti. Rasulullah berdosa. La haula wala quwata illa billah. Ya. Rasulullah berdosa. Apa pengertian maksum ya, akhi? Nah, terus apa bedanya Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq yang dijamin surga? Allahul musta'an ya ahlas sunnah. Naam. Man. Falyarfa' yadah. Abdul Wahab. Rasulullah bersalah apa enggak? Berdosa ya. Rasulullah berdosa. Bersalah tapi tidak berdosa. Ini mazhab yang keempat. Nah. Terus apa pengertian maksum? Tabarakallah. Mana maksum? Bukan berarti terpelihara dari kesalahan. Tetapi maksum adalah diampuninya segala kesalahannya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang akan datang dari kesalahannya. Rasulullah berdosa, na'am berdosa. Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika. Ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang sifatnya seperti dosa besar, seperti zina dan yang lainnya.
Tidak seperti yang difahami oleh Syiah, bahwa yang dimaksud dengan maksum terpelihara dari kesalahan, tidak bisa salah gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh imamnya pasti benar. Hadza laisa bisahih. Naam, telah bersalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.